mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu pedahnya hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita memasuki ibadah tengah minggu. Shalom, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Seorang bapak menelpon Pak Pendetanya. Di dalam telepon itu dia katakan, "Pak Pendeta, saya tidak mau ke gereja lagi. Mulai hari ini saya tidak akan mendengar khotbah Pak Pendeta lagi. Bagaimana saya harus ke gereja? Saya gagal terus sejak jadi orang Kristen. Ekonomi memburuk, anak-anak melawan, keadaan tidak tambah baik. Jadi mulai saat sekarang saya tidak lagi ke gereja. Sekian, terima kasih Pak Pendeta." Setelah telepon ditutup, Pak Pendeta tidak sempat menjawab dan merenungkan apa yang disampaikan oleh penelpon tadi. Siangnya seorang anak muda mendatangi Pak Pendeta. Kembali dikatakannya, "Pak Pendeta, saya sejak kecil aktif bergereja, saya setia, sampai hari ini pun saya tetap menjadi jemaat Bapak. Namun ujian saya jelek, masa depan saya suram, saya tidak semakin mempunyai harapan. Jadi saya kira dengan ini saya menyatakan saya tidak akan gereja lagi. Terima kasih Pak." Si anak muda langsung pulang tanpa memberi kesempatan Pak Pendeta untuk menjelaskan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Apa arti penyertaan Tuhan? Begitu kira-kira menjadi masalah, yang menjadi pergumulan, baik pergumulan jemaat juga pergumulan pendeta hari itu. Mindset yang keliru tentang arti penyertaan Tuhan akan membawa akibat yang fatal bagi seseorang. Kita akan berdoa supaya kita memahami dengan baik mengenai apa makna penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami naikkan pujian syukur. Tuhan memberi kami kesempatan hari yang baru untuk kami menjalani kehidupan dengan baik. Saat ini kami tidak belajar akan makna penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Kami mohon dibukakan hati pikiran kami, berikan Roh Kudus pencerahkan jiwa kami, agar kami memahami dan kami dicerahkan untuk berperilaku
sebagai seorang yang menyadari Tuhan menyertai kami. Bapa di surga, ini doa kami dalam Tuhan Yesus kami naikkan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca untuk kita semua Keluaran pasal 13 ayat 20 hingga 21. Keluaran pasalnya yang ke-13 ayat 20 hingga 21. Firman Tuhan, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Demikian pembacaan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang sudah setia taat memahami bagaimana Tuhan Yesus bermisi, Tuhan Yesus berkarya dalam kehidupannya, dan firman itu sudah begitu sering dihafal, dibaca, direnungkan. Kira-kira seorang yang percaya selain mempunyai kasih, selain mempunyai iman, dia harusnya mempunyai harapan. Namun ketika harapan itu dipahami dengan tidak sesuai, maka seperti dua orang yang mencoba menghubungi Pak Pendeta lewat telepon, yang satu lagi datang sendiri, mereka boleh dikatakan pemahaman akan penyertaan Tuhan perlu diperbaharui, perlu direcovery. Harapan orang yang percaya biasanya seperti ini. Masalah teratasi, syukur tidak ada masalah. Kan orang percaya dicukupkan Tuhan, dipelihara Tuhan, dijaga dari berbagai hal yang buruk, kebutuhan-kebutuhan terpenuhi, cita-cita tercapai. Itu harapan-harapan yang melingkupi kehidupan orang percaya. Harapan itu tidak salah, meskipun harus juga dikoreksi. Meskipun harapan-harapan seperti itu baik, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa orang yang percaya tidak akan menemui masalah, orang yang percaya tidak akan berkekurangan, orang yang percaya pasti tidak gagal. Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Namun apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tetap mengizinkan masalah terus ada. Rintangan tetap menimpa. Cita-cita ada kalanya menemui kegagalan. Itu fakta-fakta yang terjadi. Yang perlu kita perbarui adalah bagaimana kita memahami bagaimana Tuhan menyertai saya. Apa sih penyertaan itu dalam kehidupan saya, bentuknya seperti apa? Ternyata term Tuhan menyertai tidak berbanding lurus dengan masalah hilang dan teratasi. Tuhan menyertai dan masalah hilang bukan dua titik pada satu garis linear yang sama. Tuhan menyertai adalah satu hal, masalah teratasi adalah hal lain. Jadi Tuhan menyertai dan selalu sukses adalah dua hal yang berbeda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Daniel, Ayub, Daud, Salomo. Terus di dalam perjanjian baru kita tahu ada Rasul Paulus, ada Rasul Petrus. Ini orang-orang yang tokoh-tokoh figur yang hebat. Namun di atas semuanya ada yang lebih hebat. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, tetapi hidupnya syarat dengan masalah. Hidupnya tidak terbebas dari permasalahan perkara, dari kondisi-kondisi yang mendesak, menekan, kadang-kadang menyesakkan, bahkan hingga membawa Tuhan Yesus di tiang salib. Ini sebenarnya satu indikasi, satu pernyataan Tuhan bahwa orang percaya tidak serta-merta bebas dari masalah. Sepasang dokter, suami istri dokter hebat di kota itu terkenal,
reputasinya baik, memimpin rumah sakit, pasien-pasiennya banyak yang disembuhkan. Suatu ketika putranya yang satu-satunya yang masih remaja badannya agak demam. Maryam diperiksa, hasil diagnosis menyatakan itu sakit biasa karena mungkin sedikit capai, ada virus, kurang istirahat, makan tidak teratur. Ini obatnya, nanti juga sembuh. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada esok harinya anak ini tidak bangun. Anak ini dipanggil Tuhan. Bisa dibayangkan seperti apa perasaan sepasang dokter ini. Dia dokter yang ternama, dikenal tangan dingin, pasien-pasien yang datang kepadanya disembuhkan, namun anaknya sendiri tidak disembuhkan. Itu pertama, reputasinya hancur-hancuran. Yang kedua, siapa tidak menangis kehilangan anak satu-satunya. Pak dokter ini mengatakan, saya hidup, saya bekerja, saya membina karir demi anak depan, demi masa depan anak saya. Tapi satu-satunya anak ini, satu-satunya anak yang seluruh aktivitas kami dedikasikan kepadanya, Tuhan panggil. Apalagi arti hidup saya, depresi berat, Bapak Ibu. Istrinya juga sudah semacam putus asa begitu. Tingkat frustrasinya sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Dia sudah semacam undur dari semua aktivitas, tidak mau jadi dokter lagi, tidak mau ke gereja lagi. Namun Bapak Ibu, puji Tuhan, kondisi ini tidak berlangsung begitu terus-menerus. Duka cita menjadikan depresi, iya, namun ada yang membuatnya tegar, ada yang membuatnya tegas, ada yang membuatnya dia teguh tetap berdiri, yakni iman akan penyertaan Tuhan. Mereka percaya suatu saat kelak mereka akan disatukan lagi dengan anaknya yang sudah dipanggil lebih dahulu. Ini iman, Bapak Ibu. Ini bicara tentang mindset, bicara tentang apakah Tuhan menyertai saya atau tidak. Ini kembali pertanyaan, kamu punya iman apa tidak? Anda punya pegang teguh tidak dengan apa yang Tuhan nyatakan? Ini pertanyaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya salut kepada teman-teman yang sering kita doakan. Kita berdoa ya, di acara-acara kebaktian tengah minggu, Kapadokia, kita berdoa. Nama-nama disebut, ada yang terapi sekian tahun, ada yang dalam 1 minggu berapa kali mesti ke rumah sakit. Tapi mereka tetap punya pengharapan karena mereka sadar Tuhan menyertai. Saya tidak bisa sebut satu persatu, sekian banyak daftar teman-teman kita yang doakan. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai iman yang kokoh. Kita boleh belajar dari beliau-beliau ini. Beliau-beliau adalah orang-orang yang menyadari meskipun kondisi menjepit, menekan, tetapi rekan-rekan kita, saudara-saudara seiman kita ini mempunyai pengharapan, mempunyai mindset bahwa Tuhan tetap menyertai. Dan penyertaan tidak harus selalu dalam kesuksesan, tidak harus selalu di dalam kelimpahan materi. Kalaupun materi melimpah, puji Tuhan. Tapi berkat penyertaan itu bisa dalam bentuk yang lain, misalnya ketegaran, keteguhan iman, rasa tetap disertai kendati kondisi tidak nyaman. Meskipun kadang kita ada di jalan yang gelap, kata Mazmur 23, tetapi gada Tuhan tetap menjadi pengawal dan penjaga kita. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak usah bertanya, mengapa ini terjadi? Mengapa badai ini begitu merontokkan saya? Namun kita boleh bertanya, bagaimana badai ini teratasi? Tidak lain karena penyertaan Tuhan. Tuhan menuntun umatnya pada jalan yang benar dan menuju arah yang gilang gemilang, kendati kadang terjal. Allah Maha tahu dan bijak. Jalannya tidak pernah keliru, kendati kadang sulit, tidak mudah memahami kegagalan. Namun percayalah bahwa Tuhan baik dan selalu menyertai kita. Penyertaan Tuhan memampukan kita berdiri teguh, tidak goyah,
Meskipun kadang kita sebagai sumbu yang redup tidak akan dipadamkan, kita kadang seperti bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.